Beberapa hari yang lalu, di media massa muncul pemberitaan tentang vaksin COVID yang sudah masuk tahap uji coba. Salah satu perusahaan yang membuat vaksin itu disponsori oleh Bill Gates. Kemudian, disusul pesan di WhatsApp yang mengatakan jangan pakai vaksin itu di Indonesia. Karena vaksin itu mungkin bisa dipasangi microchip untuk tujuan depopulasi manusia atau populasi yang ada. Karena kalau memang dipasangi microchip di dalam vaksinnya, ya serem juga. Kita tidak tahu apa dampaknya pada tubuh kita. Selain itu, dari pesan yang beredar di WhatsApp juga mempertanyakan, kenapa vaksin ini bisa keluar dalam waktu yang cepat? Apakah ada pihak-pihak yang memiliki virus itu sebelum wabah ini beredar? Mari kita diskusikan. Bill Gates telah menyiapkan vaksinasi corona sebanyak 7 miliar penghuni dunia, bahkan sudah mulai akan dilakukan uji cobanya. Well, dari kalimat yang tadi, vaksin ini memang sudah masuk tahap uji coba. Tepatnya sekarang ini dia sudah masuk fase 1 dari uji klinis. Jadi setelah tahap 1 dia masih butuh 12-18 bulan kalau semuanya lancar sampai vaksin itu siap untuk diproduksi. Nah, kalimat tadi kan mengatakan sudah siap 7 miliar. Itu tidak ada sumber yang menyatakan demikian. Satu, kapan dia Bill Gates mulai membuat vaksin? Pembuatan vaksin memerlukan waktu yang tidak sebentar. Yes, pembuatan vaksin memang membutuhkan waktu yang lama. Itu kalau pakai cara yang klasik. Nah, pembuatan vaksin ini sekarang mulai dikembangkan cara yang baru. Kalau cara pembuatan yang klasik atau yang diketahui, itu memang butuh waktu 3-6 bulan untuk menghasilkan vaksinnya. Biasanya memakai telur ayam sebagai media untuk menumbuhkan virus. Nah, itu dia harus menyiapkan ayamnya, telurnya, terus kemudian dia juga harus menyiapkan kandangnya. Itu butuh waktu yang lama dan bisa timbul banyak masalah dalam proses untuk menjadikan telur itu siap menumbuhkan virus. Makanya dari awal bikin vaksin sampai vaksinnya siap diproduksi untuk massal bisa butuh waktu bertahun-tahun lamanya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang memakai cara klasik tadi untuk memproduksi vaksinnya. Karena cara tersebut sudah terbukti dan teruji keefektifannya untuk vaksin pada manusia. Nah, kalau vaksin-vaksin yang masuk pemberitaan sekarang ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang memakai teknologi pengembangan vaksin menggunakan gen, yaitu bisa dari protein, DNA, ataupun RNA. Keunggulan perusahaan pembuat vaksin yang menggunakan teknologi berbasis gen ini, dia bisa memproduksi vaksin dalam waktu yang cepat. Mereka bisa bikin vaksin cukup dengan mengetahui kode genetik dari virus yang akan dibikin vaksinnya. Nah, kode genetik ini didapatkan sejak tanggal 10 Januari saat pemerintah Cina mengumumkan kepada dunia kode genetik dari virus corona. Rekor pembuatan vaksin pun tercapai oleh perusahaan Moderna yang bekerja sama dengan INH. Dia dalam 42 hari sudah bisa melakukan uji coba klinis. Jadi bahkan lebih cepat dari perusahaan yang diberitakan di pesan yang beredar ini. Karena penggunaan teknologi berbasis gen ini, produksi vaksin bisa dilakukan dengan cepat. Ini menjawab dengan pertanyaan tadi, kenapa vaksin itu sudah ada dalam waktu yang singkat ini. Seed virus corona dari strain negara mana yang digunakan oleh Bill Gates dan kawan-kawan untuk membuat vaksin? Menurut para ahli, di dunia virus corona sampai sekarang masih terus berubah-ubah, bermutasi terus, dan kabarnya sekarang menjadi 3 klit, bahkan ada yang mengatakan telah menjadi 6 klit. Maka seed virus yang mana yang dijadikan vaksin oleh Bill Gates sampai sekarang tidak jelas. Saya setuju dengan pernyataan ini. Memang harus tahu dari mana strain yang dipakai, dan sekarang ini strainnya sudah apa aja yang beredar. Karena itu perlu dilakukan uji klinis untuk melihat keefektifan vaksin ini dan keamanannya pada tubuh kita. Jangan sampai malah membahayakan. Apalagi teknologi yang dipakai pada pembuatan vaksin corona ini masih menggunakan teknologi baru, teknologi gen tadi, yang belum teruji dan belum ada vaksin yang diproduksi menggunakan teknologi tersebut. Vaksin Bill Gates akan dipasang microchip. Konon digunakan untuk memantau orang yang diberi vaksin tersebut. Sedangkan kita tidak tahu dampak negatif apa dari microchip tersebut terhadap tubuh kita dalam jangka panjang. Apa betul microchip itu hanya untuk tanda seperti yang dia katakan? Tidak ada bukti sama sekali. Kita wajib waspada karena Bill Gates mempunyai proyek ambisius yaitu depopulasi demi mengatur populasi sedunia. Nah, inilah pertanyaan yang menarik. Apakah memang vaksin itu untuk tujuan depopulasi dunia? Apakah vaksin itu sebagai bentuk konspirasi dari para elit untuk mengurangi jumlah penduduk yang ada di dunia? Kita coba lihat dari video di mana Bill Gates ngomong tentang populasi dunia. That will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero.
Video ini diambil pada tahun 2010. Di situ Bill Gates ngomong tentang peningkatan emisi CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Kita lanjutkan. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Statement ini yang membuat Bill Gates dikatakan mempunyai tujuan mengurangi populasi yang ada di dunia. Coba kita lihat lanjutannya. But there we see an increase of about 1.3. The second factor is the services we use. This encompasses Ada peningkatan 1,3. Jadi pengurangan yang dimaksud 10-15% itu bukan dari 6,8 miliar orang pada tahun 2010 tadi, tapi berasal dari 9 miliar orang. Jadi dia berencana untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Nah, apa bedanya dengan yang dilakukan pemerintah kita, Indonesia, dengan program KB-nya, dengan program pembatasan jumlah anak, itu kan juga sama aja mengontrol laju pertumbuhan penduduk kita. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan yang menggelitik muncul. Kalau Bill Gates sudah mulai membuat vaksin saat ini, apakah dia telah memiliki virus corona sebelum pandemi terjadi? Maka tidak heran bila beberapa peneliti di dunia mengatakan bahwa pandemi corona saat ini tidak natural. Seperti yang telah dijelaskan tadi, yang masuk di pemberitaan-pemberitaan media sekarang ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi baru untuk memproduksi vaksinnya. Karena cukup dengan kode genetiknya saja, mereka dapat memproduksi antigen virus itu hanya dalam 3 jam seperti pada sumber di sini. Proses itu tidak memerlukan pengiriman strain virus itu sendiri seperti pada wabah-wabah sebelumnya seperti SARS, MERS, flu burung, ataupun flu babi. Makanya sudah bisa masuk dalam tahap uji coba dalam waktu yang cepat. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasi dari saya bisa berguna bagi Anda dalam menentukan apakah vaksin ini aman atau tidak buat Anda dan keluarga Anda. Tuliskan komen di bawah bila Anda ingin bertanya atau membahas topik ini ataupun membahas topik tentang vaksin yang lain. Bila belum, jangan lupa untuk subscribe. Jadi, untuk menjawab mungkin tidak sih konspirasi itu terjadi, saya kembalikan kepada Anda dari data-data yang sudah saya berikan tadi.